implementasi perubahan dalam bidang diplomasi dari Anies Mohaimin. Ya, itu istilah yang kami pakai adalah pergeseran dari pendekatan yang istilah kami itu transaksional atas dasar hitungan untung rugi, bergeser ke pendekatan yang tadi persis Pak Saud sampaikan, yang berbasis nilai. Kira-kira apa konsekuensinya untuk posisi Indonesia ya dalam konflik geopolitik antara Tiongkok dengan Amerika? Sebetulnya jawabannya adalah kita tidak akan berpihak kepada Tiongkok, kita tidak akan berpihak kepada Amerika, kita berpihak kepada nilai-nilai dan norma-norma yang kita pegang teguh. Terima kasih sekali Pak Teguh, itu komentar yang luar biasa berbaik hati. Saya juga punya banyak memori indah dengan Komisi 6 ya, dan saya nggak pernah ngerti kenapa menteri-menteri dulu selalu males untuk dipanggil ke DPR, karena bagi saya itu nikmat sekali, diskusi yang sangat memperkaya ya kan, dan justru wakil-wakil rakyat langsung yang membawa masukan-masukan dari dapilnya masing-masing, ya, sehingga kami yang di sektor teknis di Jakarta bisa mendapat berbagai usul realita dari lapangan ya, yang nggak mungkin kita bisa kumpulkan sendiri kan. Jadi ini kesempatan baik untuk saya menyampaikan apresiasi Pak Teguh yang saat itu menjabat Ketua Komisi 6 ya, Bapak dan kawan-kawan di Komisi 6 saat itu mitra diskusi yang luar biasa ya. Terima kasih Pak Tom. Itu teman-teman yang dipanggil DPR yang tetap bersikap seperti Pak Tom itu mereka yang memang bekerja dengan benar Pak. Kalau yang kerjanya nggak benar ya mereka udah takut aja bawaannya mau diolah-olah atau dikerjain gitu. Insya Allah enggak lah. Silakan Pak, lanjut Pak. Terima kasih Pak. Ini nanti jadi saling puji kita. Iya nih. Ini yang terus kita puji sekarang buku ini Pak. Semua waktunya habis nih, kita saling puji-pujian, puja-puji. Iya. Ini yang kita harus puji nih Pak. Betul. Jadi Bapak-bapak, Pak Saud, Pak Teguh, Bapak John Odius dan teman-teman dari Rumah Perubahan, mohon maaf sekali lagi saya sebut satu persatu, begitu banyak kawan-kawan dan senior-senior. Ya, tapi demi waktu kita langsung saja ya. Mungkin saya mau mulai dengan mengamplifikasi yang disampaikan Pak Saud tadi. Ya, jadi apa implementasi perubahan dalam bidang diplomasi dari Anies Mohaimin. Ya, itu istilah yang kami pakai adalah pergeseran dari pendekatan yang istilah kami itu transaksional atas dasar hitungan untung rugi, bergeser ke pendekatan yang tadi persis Pak Saud sampaikan, yang berbasis nilai-nilai dan norma-norma. Ya, mungkin kalau kita dalam hidup individu bilangnya nurani, ya, conscience. Ya, nah, tapi untuk bisa mengambil pendekatan seperti itu, kita harus tahu dulu apa nilai-nilai kita, apa norma-norma kita. Kita harus jelas apa norma-norma kita, apa nilai-nilai kita. Ya. Nah, beberapa contoh yang saya kasih. Pertama, sebagai contoh ya, istilah saya dan mohon maaf saya pakai bahasa Inggris dulu. Ya, itu adalah primacy of human life, ya, bahwa nyawa manusia harus kita junjung di atas segala-galanya. Ya. Jadi kalau ada benturan kepentingan antara nyawa dengan industri, yang harus ngalah itu industri, jangan nyawa. Ya, seperti misalnya polusi, apakah itu polusi udara, apakah itu pencemaran air, ya, yang merusak kesehatan publik dan dengan demikian merusak nyawa, ya itu udah nggak benar. Ya, karena itu melanggar
nilai kita yang menjunjung nyawa manusia di atas segala-galanya. Ya, dan kita jarang ya dalam diskusi seperti kami pakai istilah sila kedua Pancasila, tapi sebetulnya itu sila kedua Pancasila, kemanusiaan, ya, humanisme, ya, itu satu contoh sebuah nilai. Nah, kedua, prinsip, sekali lagi saya mohon maaf, mulai dulu dengan istilah Inggrisnya, ya, prinsip nilai fairness. Ini fair apa enggak? Atau kita panggilnya, ini adil nggak sih? Ya, ini adil nggak? Ya, jadi kalau misalnya Ukraina diserang oleh Rusia, apakah itu adil? Apakah itu sesuai nilai dan norma kita? Ya? Penindasan rakyat Palestina yang luar biasa selama puluhan tahun, ya, yang sampai segitunya, apakah itu adil? Apakah itu fair? Ya, jadi prinsip of fairness itu sesuatu yang dipegang teguh oleh Pak Anies, ya. Dalam semua formulasi kebijakan. Ini pertama fair enggak sih? Ini fair enggak? Ya. Ini dalam kepentingan publik sesuai asas-asas keadilan enggak? Ya. Fairness. Nah, sekali lagi kita jarang pakai istilah sila kelima. Tapi ini sebetulnya sila kelima Pancasila, keadilan sosial, keadilan bagi semua, ya kan? Dan itulah juga inti daripada slogan kampanye kita, adil dan makmur untuk semua, ya, dengan penekanan untuk semua, ya, jangan untuk hanya kalangan tertentu, lapisan tertentu, segelintir orang dan sebagainya, ya. Nah, itu bedanya pendekatan diplomasi internasional yang hemat kami hanya transaksional, ya, hitung untung rugi, berapa investasi yang bisa saya dapat, berapa ekspor yang bisa saya dapat. Berorientasi kayak gitu, akhirnya kita zigzag, kita kejar kiri, kejar kanan, oportunis, ya, ada yang nawarin uang lebih, kita ke sana, ya kan, tiba-tiba ada orang lain nawarin uang lebih, kita ke sana, ya, ini tinggal, ternyata itu ilusi, mau balik lagi, udah nggak diterima, ya kan, nah itu ngawur, akhirnya kita tidak punya kiblat, kita nggak punya kompas, ya, jadi kompas moral itu harus utama. Nah, akibatnya apa? Misalnya tadi Pak Saud menanyakan, kira-kira apa konsekuensinya untuk posisi Indonesia, ya, dalam konflik geopolitik antara Tiongkok dengan Amerika. Sebetulnya jawabannya adalah kita tidak akan berpihak kepada Tiongkok, kita tidak akan berpihak kepada Amerika, kita berpihak kepada nilai-nilai dan norma-norma yang kita pegang teguh, ya. Dan saya pribadi menghitung, ya, ini hanya supaya ada bayangan, dengan kita agak teguh nih, kebetulan ada dua teguh di sini juga. Makin teguh, ya kan? Dengan kita teguh memegang nilai-nilai norma-norma sebagai kiblat dalam menentukan kebijakan baik domestik maupun internasional, ya. Perkiraan saya kita akan setuju dengan Tiongkok mungkin 70% dan tidak setuju dengan Tiongkok 30%. Kita akan setuju dengan Amerika 70%. Kita akan tidak setuju dengan Amerika 30%, ya. Jadi ada banyak hal yang kita sepakati, ya. Krisis iklim kita semuanya setuju, itu real, itu ada, yaitu mengancam Amerika, Tiongkok, Indonesia dan seluruh dunia secara serentak, memang tidak secara merata, ya, tapi itu ancaman bagi kita semua, ya. Kita semua percaya bahwa alam itu tanggung jawab kita, lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita. Itu satu nilai normal lagi bahwa kepercayaan bahwa alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dititipkan kepada manusia untuk kita lestarikan, untuk kita rawat, itu tanggung jawab kita, ya. Semua makhluk Tuhan itu tanggung jawab kita, itu norma, itu nilai kita, ya. Dan saya kira banyakkan orang di Amerika, banyak orang di Tiongkok, banyakkan orang di seluruh dunia akan sepakat dengan konsep itu, ya. Walaupun ada 30% di mana kita akan tidak sepakat dengan Amerika, ya. Ada 30% di mana kita tidak sepakat dengan Tiongkok. Sekurang-kurangnya pertama kita konsisten, sangat konsisten, ya, karena orang tahu persis apa posisi kita dan kenapa posisi kita, ya. Karena sangat transparan, sangat jelas. Ini nilai-nilai kita, ini norma-norma kita. Yang sejauh mungkin kita pegang teguh. Memang dunia tidak sempurna, manusia tidak sempurna, jadi sering perlu kompromi, ya, untuk bisa mencapai suatu solusi, ya. Tapi kita tidak pernah lupa arah yang benar kemana gitu. Jadi saat pun kita terpaksa menyimpang untuk mengalah atau berkompromi, kita tetap tahu tujuan jangka panjangnya kemana. Mungkin terakhir saya kembalikan kepada Pak Teguh dan narasumber terhormat yang lainnya. Internasionalisme ini semakin penting. Sebetulnya sih dari dulu udah penting, ya. Dan saya suka mengutip
presiden pertama kita, Presiden Soekarno, yang pernah mengatakan bahwa nasionalisme tidak subur jika tidak hidup di dalam taman sari internasionalisme. Sebaliknya, internasionalisme tidak dapat subur jika tidak berakar dalam bumi nasionalisme. Jadi dua-duanya diperlukan, nasionalisme dan internasionalisme. Nggak tahu apakah bersama-sama kita bisa mengurai sebuah konsep baru, mungkin misalnya patriotisme yang terdiri atas nasionalisme dan internasionalisme. Tapi meskipun itu sudah dipahami oleh pendiri Republik, ya, bahwa kita warga dunia, kita tidak hidup sendiri di planet ini, ya, kondisi saat ini semakin genting, semakin memerlukan kerjasama internasional. Karena tantangan-tantangan seperti krisis iklim, ya, seperti kesehatan publik, ya, itu tidak ada, jangankan satu negara adik kuasa, bahkan kelompok negara manapun tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Ya, ini butuh kerjasama semua negara di dunia. Kira-kira 190 atau 200 negara, tergantung definisi. Ya, semuanya harus berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon. Semuanya harus berkontribusi untuk ikut mendanai transisi energi dan sebagainya. Ya, Ibu Bapak, saya kasih satu contoh ancaman global yang tidak dapat banyak perhatian, ya, yaitu kuman yang semakin kebal terhadap obat-obatan seperti antibiotik, ya, dan ini udah mulai menjalar ke virus-virus yang semakin kebal terhadap obat antivirus, atau bahkan jamur, ya, infeksi jamur yang semakin kebal terhadap obat-obat anti jamur, dan kuman yang resisten terhadap antibiotik dan obat-obatan anti kuman ini sekarang setiap tahun membunuh lebih banyak manusia daripada malaria atau HIV. Nah, ini penyebabnya sedikit kompleks, ya, karena masalahnya di beberapa negara, di cukup banyak negara, antibiotik itu dicampur ke dalam pakan ternak. Itu tidak dipraktekkan di Indonesia. Sejauh yang saya ketahui, praktek itu tidak terlalu dijalankan di sini, ya. Tapi ada negara-negara besar, termasuk negara-negara terbesar di dunia, ya, yang secara rutin, ya, memberikan antibiotik kepada ternak agar lebih gemuk, ya, agar tumbuhnya lebih cepat, dan supaya bisa diproduksi dalam kondisi yang tidak terlalu higienis. Ya, jadi kalau ternak itu dipadat-padatin, ya, itu kan efisiensi, tapi malah dengan dipadat-padatin itu kotoran, kelembaban, suhu malah memicu infeksi, ya. Ya. Akhirnya mereka curang, hantam dengan antibiotik itu masuk ke daging sapi, masuk ke daging ayam, masuk bahkan ke ikan dan udang, dikonsumsi oleh manusia. Akhirnya di dalam tubuh kita secara tidak sadar ada antibiotik yang kemudian memicu pertumbuhan kuman-kuman yang semakin lama berevolusi di dalam tubuh kita sendiri, ya, untuk bisa makin kebal kepada antibiotik, ya. Nah, ini ancaman besar dan itu hanya bisa diselesaikan oleh seluruh dunia kerjasama global, ya. Ibu Bapak bisa membayangkan kemarin waktu kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Bayangkan kalau negara-negara yang punya vaksin tidak mau berbagi vaksin dengan kita. Apakah itu Eropa, apakah itu Tiongkok, apakah itu Amerika, ya, dan terus terang produsen vaksin terbesar di dunia adalah India, ya, pakai hak cipta, ya, pakai formula dari Inggris, tapi dilisensi, ya, untuk pabrik kontrakan di India. Ya, jadi banyak sekali vaksin AstraZeneca itu sebenarnya dari pabrikan di India. Ya, jadi formulasi dari Inggris, dimanufaktur di India, dibeli oleh kita, diimpor ke kita, menyelamatkan nyawa warga kita. Ya, jadi contoh di mana kerjasama internasional itu sangat-sangat penting sekali. Ya, jadi itu kenapa kita juga butuh seorang presiden, pimpinan tertinggi yang benar-benar paham, yang benar-benar menjiwai yang namanya internasionalisme, ya, dan juga paham bagaimana caranya untuk bisa meraih kepercayaan negara-negara lain, ya. Pertama, kepercayaan, ya, dengan jangan terlalu sering nipu, maaf. Bukan nipu, Pak Tom. Maaf. Ngeprank.
kelepasan nih kayaknya. Kurang tidur kemarin malam. Pak Tom makin lugas. Seorang presiden yang konsisten, gitulah. Kita positive thinking, istilah positif ya, konsisten, ya, sehingga itu membangun kembali respect negara-negara lain kepada Republik Indonesia. Maksudnya kalau kemarin bilang netral, ya harusnya tetap netral begitu ya. Ya. Oke, Pak Tom. Pak Tom cukup. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Tom.